Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Sekarang kita masuk ke karohah. Wal karohatu, dan yang namanya karohah wahia tolabul kaffi, yaitu tolab kafun anil fi'li, dari fi'il, tolaban ghairu jazimin, dengan tolab yang tidak jazim. Ka qiraatil Qur'ani, contohnya seperti tolab qiraatul Qur'an, masalan contohnya fir ruku'i, di dalam ruku', was sujudi, dan di dalam sujud. Yang disebutkan tadi ya, dari wajib sampai karohah, ini apakah macam dari kalamullah atau bukan? Macam dari kalamullah bukan? Nah, sebetulnya itu macam dari kalamullah dilihat dari segi ta'alluq. Ya, dia macam dari kalamullah, cuman bukan macam kalamullah fi nafsil amri, tapi macam dari kalamullah yang dilihat dari segi ta'alluqnya. Paham ya? Jadi dua hal yang berbeda ya, antara perbuatan ini dia ada pada kenyataan, dan antara perbuatan ini matlub. Itu dua perkara yang berbeda tuh. Jadi perbuatan ini ada pada kenyataan, itu adalah ta'alluq qudroh dan irodah. Keadaan perbuatan ini matlub, itu adalah ta'alluqnya kalam. Paham ya? Nah, jadi karohah itu apa? Kalamullah. Tuh, maksudnya kalamullah yang ta'alluq dengan keadaan kafun anil fi'li, itu matlub dengan tolab yang tidak jazim. Ya, jadi kalamullah yang berta'alluq dengan keadaan kafun dari perbuatan. Nah, kafun dari perbuatan nanti contohnya seperti membaca Al-Quran di dalam sujud. Membaca Al-Quran di dalam sujud ini kan dia perbuatan yang mana perbuatannya ini, jika kita melihat kepada ta'alluqnya kalamullah, kita akan tahu bahwa ini matlub kafunnya, matlub menahannya. Kalau kamu itu misalkan saking gak kuat pengen baca Quran lagi ruku, itu harus ditahan. Misalnya gak kuat, saya mau baca Quran. Nah, itu makruh kalau apa? Kalau dikerjakan. Karena itu ada apanya? Ada tolabnya. Tatkala kamu membaca itu dilihat dari segi itu ada pada kenyataan, itu adalah ta'alluq qudroh wal irodah. Ya, dilihat dari segi itu, perbuatan itu ada ta'alluq kalamnya Allah yang berkaitan dengan perbuatan kita. Itu ada tolab kafun, ada tolab kafun, tapi tolabnya yang tidak jazm. Nah, faqaulu syarih wa huwa talabul kafi ila akhirih yuqalu fihi naziru ma sabaq. Tadi kalau ada bahasa itu kembalikan lagi kepada pembahasan yang sebelumnya. Kakiroati, contohnya ai katolabil kafi anil kiroah. Contohnya itu seperti apa? Seperti tolab kafun dari membaca Al-Quran. Fir ruku awi sujud. Wasujud, baik di dalam ruku dan di dalam sujud. Sekarang ibahah. Wa ammal ibahatu, adapun ibahah, fahiya at-takhyiru bainal fi'li wat tarki. Maka itu adalah takhyir, memberikan pilihan di antara fi'il dan tarkun. Kan nikahi wal bai'i wa nahwihima, seperti nikah, jual beli, dan selain keduanya. Ibahah al-muradu biha kalamullahi al-muta'alliqu bi kauni syai'i mukhayyaron fi fi'lihi wa tarkihi. Jadi ibahah itu, yang dimaksud dengan ibahah di sini adalah kalamullah yang ta'alluq. Jadi kembalikan semua yang dimaksud di sini ini pasti kepada naunya kalamullah begitu. Ini bukan perbuatan Allah. Ya, bukan perbuatan Allah. Berarti ada ja'lunnya. Jadi gimana ya? Ja'lun, menjadikan perbuatan ini wajib. Itu sebetulnya tidak ada perbuatan, tidak ada perbuatan Allahnya. Menjadikan sesuatu ini wajib. Jadi apakah di dalam menjadikan sholat wajib, di situ ada perbuatan Allah? Coba ya. Di dalam menjadikan
Sholat wajib. Apakah itu ada fi'lullah? Ada fi'lullah nggak di situ? Coba, fi'lun itu kan ta'alluq qudrah wal iradah. Kalau menjadikan sholat dalam kenyataan, itu ta'alluq qudrah iradah, jelas. Bukan fi'lun, kalam. Tapi, coba ya, kalau begitu berarti keadaan sholat itu wajib. Keadaan sholat itu wajib atau mungkin? Sholat teh wajib. Itu wajib, mungkin atau mustahil? Mungkin. Kalau mungkin berarti kan bisa sholat, bisa tidak. Wajib. Gimana? Ayo. Gimana ini? Sholat itu wajib. Keadaan sholat itu wajib, apakah itu wajib, mustahil atau jaiz? Ya hukum syar'i. Ya hukum syar'i. Cuma dalam pengertian, apakah intisab sholat kepada ghair wajib itu bisa fi nafsil amr? Bisa. Intisabnya sholat kepada selain wajib fi nafsil amr, apakah bisa atau tidak? Maksud nggak nih? Nggak. Gini nih. Apa ya intisab itu bahasanya? Nisbah. Apakah nisbah waqi' antara sholat dan selain wajib itu mungkin? Sholat duhur. Apakah nisbah sholat duhur kepada selain wajib itu mungkin pada nafsul amr? Nah, saya kalau dia wajib, berarti kan minal wajibat. Kalau ditanya nanti yang mengadakan Allah siapa? Yang mengadakan Allah. Siapa yang mengadakan Allah? Jawab sih ya. Nggak ada yang mengadakan Allah, itu nggak ada. Minal wajibat. Siapa yang mewajibkan sholat? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia minal wajibat. Paham ya? Nih, ini harus dilihat ya gimana ya cara membahasnya. Ayo kita juga suka dia pembahasan saja. Iya, masalah sama dia ya diobrolkan. Jadi begini, ada perkara-perkara itu ya yang mana dia itu meskipun dia tidak ada fil kharij, tapi dia fi nafsil amri dia wajib. Meskipun dia fil kharij tidak ada. Jadi bedakan antara fil kharij dan nafsul amri. Keadaan jirim tahayyuz itu fi nafsil amri wajib. Meskipun Allah tidak menciptakan jirim. Paham? Apabila ada di dalam kenyataan, dia pasti tahayyuz. Makanya menjadikan jirim tanpa tahayyuz itu di luar kudrahnya Allah. Dalam pengertian kudrah Allah tidak ta'aluk dengan itu. Kita bicara ta'alukat nih. Nah sekarang apakah fi nafsil amri sholat ini bisa dinisbahkan, sholat zuhur ini bisa dinisbahkan kepada selain wajib? Fi nafsil amri. Kan jelas bisa kan? Kan jelas bisa. Nah makanya bedakan antara ja'lun dan kholqun. Kholqun itu menciptakan, ja'lun itu menetapkan. Paham ya? Ini dalam keadaan intisabnya suatu perkara kepada perkara yang lain. Dan tatkala fi nafsil amri sudah menjadi sholat itu kaunuhu wajiban, dalam pengertian kan begini, berarti mukallaf ini berarti perbuatan mukallaf yang ini yaitu sholat zuhur ini matlub oleh Allah, oleh kalamullah. Matlub oleh kalamullah.
Nah, apabila dia matlub oleh kalamullah dengan tolab yang jazam, apakah di dalam nafsul amri bisa tidak matlub? Bisa. Nah, apakah itu nanti urusannya dengan kudroh irodah atau dengan irodah saja? Itu nanti urusannya dengan kudroh irodah atau irodah saja? Irodah. Jadi mengadakan sholat di dalam kenyataan itu perbuatan Allah bukan? Fi'lullah bukan? Fi'lullah menetapkan sholat zuhur kepada wajib itu fi'lullah bukan? Bukan. Tapi ja'lullah bukan? Ja'lullah. Ja'lun. Bukan? Bukan holkun. Ja'lun. Pak Ustadz kemarin nyebutkan selain Allah tidak ada yang kodim. Emang saya nyebutkan kodim dah fil nafsil amr bukan fil kharij. Salat wajib itu tidak ada fil kharij. Dia adanya fi nafsil amr. Fi nafsil amr ini belum fi nafsil amr ini belum tentu ada maujud fil kharij. Paham? Ustaz itu i'tibari, kehelanan i'tibari. Nanti dulu i'tibari pas setelah kamu persepsi. Paham ya? Jadi nafsul amri itu dia lebih khusus daripada i'tibari. I'tibari ada yang nafsul amri, ada yang tidak. Paham? Nanti ada kharij. Kharij ini lebih khusus daripada nafsul amri. Jadi kharij, nah berarti afrod kharij lebih sedikit daripada afrod nafsul amri. Ya, 2 Googleplex ditambah 2 Googleplex berapa? 4 Googleplex. Itu nafsul amrinya sudah begitu. Kharijan kata para saintis nggak ada perkara sampai 4 Googleplex itu nggak ada. 1 Googleplex saja udah kebanyakan tuh. Kata saintis itu. Kalau misalkan perkataan mereka memang benar, berarti pada kenyataan itu tidak ada 4 Googleplex, tapi pada nafsul amri demikian. Paham? Maka pada kharij itu hanya ada 1 Googleplex, tapi pada nafsul amri itu bisa 8 Googleplex, tergantung kita melihatnya. Itu nafsul amri. Ya. Nafsul amri ini ada min ja'lillah, ada yang tidak, ada yang oleh Allah ditetapkan, ada yang tidak ditetapkan. Paham itu ya? Itu wallahu a'lam, itu yang saya tangkap. Begitu. Nah, kemudian ngobrol ke naon si Ustaz cenah eta. Nah, Ustaz kade salat mah wajib anger. Wajib syar'an. Jangan jadi mubah, pacuk Ustaz jaiz. Ih, beda urusan ini, beda urusan. Beda urusan. Nah, makanya disebut ibahah itu apa? Ibahah itu kan al-murad kalamullah al-muta'alliq bi kauni syai'i. Kalamullah yang ta'alluq dengan keadaan satu perkara ini mukhayyaron fi fi'lihi wa tarkihi. Dia diberi pilihan perbuatan ini. Perbuatan ini dalam pengertian perbuatan dalam mukallaf loh ya. Jadi perbuatan bimaknal masdar atau perbuatan bimaknal masdari kan kemarin begitu. Nah, kalau misalkan dia itu perbuatan bimaknal masdar, sedangkan khitabullah itu ditaklik dengan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ya khitabullah yang ta'alluq dengan perbuatan mukallaf. Berarti kan itu sudah apa? Mukallaf bi maknal masdar yang ada pada perbuatan bi maknal masdar yang ada di dalam mukallaf. Berarti sudah makna masdari kalau kita satukan dua-duanya tuh. Paham gak omongan saya ini? Coba bedain ya. Khitabullah yang berta'alluq dengan perbuatan. Udah aja di situ. Berarti kan bimakna masdar. Ya. Perbuatan doang kan? Apa? Kita jadi ngebahasnya gini. Kita membahasnya nih. Sholat zuhur doang. Sholat asar doang. Tadi zinah doang. Musyrik doang. Bi'af'al. Kalau sudah mukallaf, zinahnya mukallaf. Imannya mukallaf. Paham? Nah maka ini kan sebetulnya harus dilihat beberapa. Yang harus dilihat itu apa? Yang dilihat itu keadaan perbuatannya ini tetap pada mukallaf.
Hitobullah yang ta'aluk dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf tong tinggalin. Siapa ngaji teh? Salat lohor hungkul. Kan perbuatan mukallaf. Jadi pada keadaan perbuatan ini tetap pada mukallaf. Ya, pada keadaan perbuatan ini tetap pada mukallaf, maka di situ kita bisa melihat hitobnya Allah. Di situ yang berupa hukum, kita bisa melihat hukum. Yang mana hukum itu hitobullah. Dalam keadaan perbuatan ini tetapnya pada mukallaf. Makanya kalau dalam keadaan perbuatan ini tetapnya pada ghair mukallaf, kita gak bakalan bisa ngelihat di situ nggak ada hitobullahnya tuh. Paham sampai sini? Nah, dilihat dari segi keadaan ini tetap pada mukallaf, yang mana perbuatan ini dikenal sebagai perbuatan yang diberi pilihan mukallaf itu untuk mengerjakannya atau meninggalkannya tarkun. Maka yang seperti itu perbuatan yang tetap pada mukallafnya itu disebut mubah, ibaha. Ya, perbuatannya mubah nanti, hitobnya ibaha. Ya, perbuatannya mubah, hitobnya ibaha. Paham? Nah, kita mau lihat, kita makan suka lupa sama Allahnya, kita melihat hukumnya doang. Ya, mubah, haram, wajib. Hitob jangan dilihat. Itu. Paham? Meureunnya. Teu kacangkem teu. Kan aya uang-uangannya. Aya uang-uang iyalah aya gambaran lah pokokna mah tuluykeun Ustaz betereh tamat. Nah. Ayo. Laras. Kayak diulang deui. Nah, fahiya at-takhiru maka yang namanya ibahah ini apa? Takhir bainal fi'li wa tarki. Ini perkataannya Imam Sanusi. Ini adalah pemberian pilihan di antara mengerjakan dan meninggalkan. Gimana kata Imam Dasuki? Wal muradu bihi kalamullahi al-muta'alliqu bikauni syai'i mukhayyaron fihi bainal fi'li wa tarki. Yang dimaksud dengannya itu adalah kalamullah yang ta'aluk dengan keadaan sesuatu ini, dia itu diberi pilihan di dalamnya di antara perbuatan dan meninggalkan. Nah, cuman kalau bahasanya takhir itu masdar. Perbuatan itu khayyara yukhayyiru takhirat, memberi pilihan. Sebentar, ini kayak yang enggak konsisten musannif itu. Kemarin nyebutnya hitobullah, hitobullah itu kan bukan perbuatan, tapi ini takhir, memberi pilihan. Nah, bukan yang dimaksud itu fi'lal fa'il, bukan perbuatan fa'il. Kama yutabadaru minal ibarah, sebagaimana kalau kita langsung cepat paham dari ibarah. Wa innama fasolaha. Jadi bukan perbuatan mukallafnya, tapi keadaan bukan perbuatan fa'ilnya, bukan perbuatan Allah takhir itu, tapi keadaan perbuatan ini. Nah, keadaan perbuatan ini. Ya. Jadi gimana ya, bentar ya. Ini gini sekarang ya. Karena ini bahasanya tolab, berarti tolab itu dia sudah bertalian dengan sesuatu itu. Gini, karena ini yang namanya tolab, ini kan berarti mukallaf ya. Taruh ini mukallaf nih, ini mukallaf. Di mukallaf ini kan ada gerak dan diam. Nah, kapan tolab ini ta'aluk dengan perbuatan ini? Tatkala. Nah, kalau tatkala tetapnya perbuatan, nggak bakal jadi tolab. Kan tolab sebelum adanya perbuatan. Coba lihat nih. Paham ya? Kapan dong bertaliannya ini? Kapan? Ya kan, ini mah udah kalamnya bahkan selesai. Kita ngobrolin tanjizi hadis, ta'aluk tanjizi hadis. Ini kan ta'aluknya tanjizi hadis tuh. Tatkala ada mukallaf, apakah ada tolab? Itu masalahnya belum tentu. Belum, kalau misalkan tatkala ada perbuatan atau ngapain ditolab. Ini sholat dulu baru datang tolab. Lah masa kayak gitu kan tolab tuh mencari. Ayo kapan sih ya adanya tolab, tanjizi hadisnya. Nah, ketika ada sabab.
Iya itu, itu tatkala ada sabab tidak adanya mani, adanya syarat. Sabab syarat mani makanya disebut alamat. Ya. Geus tong lieur deui ayeuna mah, da lain diri nyelulir mah aing. Ya, geus tong lieur deui mah. Jadi kapan nih ta'alluq tanjizi hadisnya? Kan gitu. Nah kan kalau misalkan ta'alluq qudroh irodah maka kapan terjadinya tuh ta'alluq qudroh irodah tanjizi hadis kapan? Tatkala makdur dan muradnya ada. Makdur murad ada berarti itu ta'alluq tanjizi hadis. Nah kalau misalkan khitab ini dia jadi dia jadi hukum itu kapan? Nah, urusannya sama sabab syarat mania itu. Urusannya di situ. Makanya tolab itu kan dia sebelum perbuatan gitu. Makanya kenapa disebut tolab. Kalau nggak ada syarat mani sama sabab, tatkala kita itu mukallaf, kita bakal hidup sampai 50 tahun itu langsung matlub. Makanya sholatnya bisa dicicil. Ya, abdi marek sholat tapi ketika umur 30 pengen pensiun muda. Bisa gak kayak gitu? Gak bisa karena gak ada kan tolabnya. Tolabnya gak ada, makanya tolabnya sama Allah dicicil. Dicicil sama Allah itu, ya sekarang sholat. Nah, engke deui ya Allah. Ya masih selalu nonton Madrid begitu. Ya boleh ngapa-apa kan dikasih apa? Dikasih waktu. Ada tolab itu sebelum perbuatannya ada. Paham ya? Nah kan berarti kalau misalkan takhir, pemberian apa? Pilihan, itu kan bukan keadaannya Allah takhir itu. Ya, dalam pengertian itu bukan sifat Allah, bukan pula fi'lullah. Bukan fi'lullah, tapi kalamullah. Paham? Bukan fi'lullah ini kalamullah. Takhir itu perbuatan, kalamullah yang ta'aluk dengan perbuatan mukallaf memilih keadaan itu. Tahu dari mana ini mukhayyar? Sama sabab syarat sama mania juga. Sok, ya siang-siang kamu nih tanya sama Allah, ya Allah boleh nggak saya makan? Gimana jawaban Allah itu? Ini kan makan di siang hari. Gimana jawaban Allah tuh kira-kiranya? Tanyain sama kamu, bulan puasa bukan? Bukan ya Allah. Berarti kan kira-kiranya nggak ada mania tuh. Nggak ada mania. Mani kepada apa? Kepada makan. Berarti tidak ada larangan. Atau kalau kita mau lihat tidak ada sebab yang mengharamkan. Ya Allah, kalau tidak apakah wajib? Kira-kira cuma jawaban anak. Paeh moal siat. Itu aja paeh moal. Moal ya Allah. Berarti henteu. Henteu wajib. Oh, berarti wajib henteu. Haram henteu. Berarti mubah ya Allah. Dahareunana usaha. Ya. Itu kan alamat-alamatnya nanti tuh. Alamat-alamatnya. Itu alamat sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada makanan, ya ini ada makanan di sini, ini bukan punya kamu. Kamu mau makan, nah langsung orang tahu. Ini tidak ada larangan dari Allah untuk dimakan, begitu. Nah kalau misalkan di kawinan, di nikahan, gitu, di acara nikahan, kamu masuk ke situ, tahu langsung, teteh, disogokeun. Nah. Nggak ada mani itu makanya takhir. Ya Allah boleh nggak begitu? Itu benda takhir diberi pilihan. Makanya pilihan itu sebelum kita melaksanakannya. Paham? Masa pilihan setelah melaksanakan? Maka kita tahu hukum satu perbuatan itu sebelum melaksanakan. Makanya kalau kamu mau berbuat sesuatu, tanya sama ustadz sebelum melaksanakan. Mulai ya bagus nyicil karek nanyakeun. Ilmu heula tanyain dulu apanya? Hukumnya sebelum kamu mengerjakan. Karena kamu nggak punya ilmunya. Ustaz ini teh wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram. Ustaz nak tolol deh, cek abdi mah. Pak, kepret deh bae. Nyieun agama sorangan nu kitu. Ini agama sorangan di backhand. Ustaz di Indramayu itu kan kalau nikah itu kan gak sah ya Ustaz ya. Geus kitu ka urang rek urang ngajawab. Tong ngobrokan gak sah ya Ustaz tong kitu bener nanyakeun mah sapa enggak.
Gitu. Ya, biar ustaznya tidak ada pengkangan. Nggak ada daerah untuk bendek desa 7 karek kenal. Desa 7 karek kenal. Orang nyebut sah disebut Syiah. Nyebut teu sah geus puguh aya nu nyebutkeun yang lain begitu. Susah. Makanya sama ustaz jangan bawa apa? Jangan bawa pikiran kamu itu. Gitu. Ustaz gimana nih leasing motor boleh atau enggak? Ya, saya mah pengen tahu seadanya aja boleh apa enggak? Kata ustaz itu, enggak boleh. Ada pendapat lain enggak ustaz? Ada pendapat lain enggak ustaz? Tuh. Kata ustaznya, hayang gitu mah euy loba. Itu. Ngan rek muruhan sabaraha muka kitab. Hayang kita mah di tukang. Wani piro. Ditiang mah aya wae. Itu enggak boleh ustaz itu jawab berdak. Jadinya apa, dia yang memberi hukum. Dan kesadaran seperti itu harus ada pada diri setiap alim. Harus ada pada diri setiap alim. Kalau enggak, maka dia sudah membuat aturannya sendiri. Maka di akhiratnya jadi musyrik. Jadi syariknya Allah. Di akhirat itu. Firaun deui wae. Firaun deui wae. Insyaallah matakeun agama teh kumaha nya. Kira-kira nama hayang bener teh hese. Makanya yang namanya kehidupan beragama itu dia satu kelompoknya harus benar semua. Satu kelompoknya itu harus jadi ini pada beragama mah bukan sendiri atau bukan wilayah yang kita bisa berjalan sendiri, bukan. Bersama-sama. Ya, pokoknya mah rek ngeunaheun, rek henteu. Ieu ustad aing, anjing tah gitu. Mau enak mau enggak nih ustad saya udah. Ya. Atuh ari ustad lah ayeuna lamun galak di jauhan, lamun bager di deketan mah. Akhirnya kan ya mau gimana lagi, rusak semua akhirnya. Salah siapa tuh? Ustadznya ngajarin tauhid sepi man. Muludan. Rame muludan mangamplop. Jadi tuh ya muludan gawe teh. Yang rajaban. Gawe teh gitu. Ini mah rusaknya ustadz itu ya gara-gara rusaknya kelompok. Rusaknya kelompok ya gara-gara rusak ustadz. Cuman kalau misalkan orangnya idealis, nu bakal selamat mah ustad. Da si Mustami mana yang ustad saja. Ayo gitu kalau idealis mah. Ini kelompok idealis nggak bisa selamat kalau nggak ada ustadnya. Ustadnya idealis bisa selamat sendiri begitu. Tuh enaknya jadi alim tuh. Kalau bisa. Wah ngajikeun tuh payu-payunya. Iraha dipanggil. Muludan batur bong kan itu. Bong kan itu. Amplop lagi sakadaya. Ternuhun cenah plek anu. Balik teh semangat. Itu seri. Ayo iraha ya dipanggil muludan. Iraha dipanggil rajaban gitu. Tuh dipanggil-panggil wae atuh da ngajina tauhid. Ngajina maca kitab. Teu susurian. Gitu. Akhirnya mah diajar hareupeun kaca pan. Ada gajah di seberang lautan, jelas kelihatan. Iya. Ngarang-ngarang, ngalajo, gitu. Sok ayo nama, tak pasang kamera, upload, beledak, nana gerhana. Tolol. Akhir zaman tuh, ya, akhir zaman. Dah kumaha tuh, rusak kabeh. Rusak kabeh. Tegur mah alhamdulillah aya dina ilmu, resep dina ilmu. Geus alhamdulillah geus akhir zaman. Ya, barang pokona mah kieu aing teh boga duit nginjem ka sia. Eta aja pokona malah. Berganda. Ah gitu aja pokona mah. Kalau baja abis kadang dia bakal loba duit. Ya kadang dia bakal loba duit tuh yang kalem ya. Allahu akbar bikasirian. Mana tadi? Ibah. Jadi ibah itu dia dilihat. Bukan apanya? Bukan perbuatan saat dikerjakannya. Tapi justru perbuatan sebelum dikerjakannya. Makanya kita harus melihat keadaan perbuatan ini sebelum dikerjakannya. Nah hati yang ghaflah itu dia akan banyak loss-nya. Banyak loss.
Abis suudon baru suudon dulu sama orang. Iya Habib kok rewog. Suudon dibayar kali. Astagfirullahaladzim. Los. Harusnya kan ngelihat dulu kan. Kita ngelihat orang mau ngomentarin orang dari hati itu harusnya dilihat dulu boleh apa enggak. Tuh. Ini yang disebut ahlu dzikri sama Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dzikri itu yang kayak gitu. Hadir terus di hatinya itu. Ya, hadir terus. Nih mau komentar sama orang. Jangankan di lidah. Di hati tanya dulu. Ya, yuk asal imad kalau duit itu. AdSense. Ya, tolong. Pas Roma Irama nangis di PBNU. Langsung Roma tobati mama. Saya itu kalau mau bikin konten ya lihat video itu dibulak-balik sampai 3 kali itu. Apa faktanya, apa opininya. Lihat dulu, apa ilmu yang bisa masuknya jadi fitnah atau enggak. Tuh, ngobrol, timbang-timbang heula, timbang-timbang begitu. Mau Roma nangis di PBNU langsung, Roma tobat, mukimad, sakit hati. Atau si Roma teh ngobrolnya di podcastnya, saya tidak tobat. Kalau jangan ada Magdala, tolong itu dah. Gitu. Ya, ini harus apa? Harus hati-hati. Itu makanya ahlu dzikir itu seperti itu, dia lihat saja. Ya, nah, kasihannya ahlu dzikir apa? Kalau bikin salah, kalau bikin dosa, dia menerjang. Aing ge nyaho itu salah. Gitu. Da inget wae atuh kan hukum. Inget bae. Karek-karek keluarnya mau wudu nih, keluar. Ningali senal capit, karek-karek dipake, nusa eta, karek-karek dipake, da siama korek ge cokot, senal pake, love lah. Itu orang yang hadir apa? Dalam hatinya hukumnya hadir terus. Itu ingat, satu tahu ini tuh salah, tahu, begitu. Ya, matakna kumaha tuh, nya pake, Kita kumaha tuh. Udah kumaha daripada nyeker udah. Jadi tolongnya begitu. Kalau orang yang nggak hadir, pakai aja udah. Tanpa ada rasa watados. Pakai kacai, pakai ke air, balik aja dia tuh udah. Copok, sudah ingat. Yang punyanya pakai basah, dapat basah. Yang punya dapat basah. Gus buku mung di basah nanti senal. Nanya nyeri ke batur. Tuh. Ya, berapa apal haram? Tapi apal itu apa? Haram tahu. Itu yang apa? Yang hadir. Makanya pas alu ahla dzikri, makanya ilmu aja nggak cukup. Da maneh nyahopan, ngagosop korek teh. Kumaha hukum lah kan poho wae. Unggal demi Allah. Oh, tahu kan. Demi Allah cenah teu aya udah aku. Da goplah atuh. Goplah. Kadang lu goplah. Ya ini korek ambil. Gak cukup, ilmu itu gak cukup. Kalau mau nanya harus sama ahlul dzikri. Karena tatkala ahlul dzikri ditanya, dia emang sehari-harinya pada hukum. Hadir. Gitu. Itu takhir. Nah nanti kita akan membicarakan apa? Wad'un. Nah wad'un inilah yang akan menjadi pengetahuan bagi kita. Hitob apa yang ta'aluk dengan perbuatan apa pada tanjizi hadis. Ada pertanyaan sampai sini? Ya gosop itu mau. Gosop itu ngambil. Gosop itu akhdhu malil ghair, ya, itu mengambil harta orang lain dengan tidak sembunyi-sembunyi. Terang-terangan. Gosop. Bisa jadi macam-macam. Bisa jadi rampok. Cek orang mah nginjem teu bebeja. Nginjem teu bebeja teh cek syariat mah rampok. Maling itu. Maling. Gosop itu. Kalau sarokoh mencuri itu bil khufyah. Dengan sembunyi-sembunyi. Nanti hukumnya beda. Kalau sarokoh itu dipotong, kalau gosop enggak dipotong tangan gosop mah. Kenapa? Dan mual matak teu nyaho usaha nu nyokotna gosop gentle tuh. Gosop gentle, wani cokot tuh wani cicing. Kan gitu. Gosop mah. Gosop kamu mau nuntut sama orang, tinggal bawa orang aja yang kamu berani, siapa bisa diambil. Ari maling.
Tanya orang riweuh neanganana CCTV apal-apal error. Geus wah henteu si koplok nu nyokot teh. Ari CCTV radius 5 km pareum kabeh mah. Agus mah henteu saha mah itu. So beda kalau apa? Kalau mencuri itu dia diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kita nggak tahu yang nyolongnya siapa. Makanya kalau ketangkap potong. Kayak gitu mah. Sok kalau ada tukang mencuri, kita tahu nggak barang kita bakal dicuri? Enggak, tapi lamun ada tukang gosok sumputkeun heula. Saya tahu sama balik sumputkeun heula. Beda, madorotnya beda. Tukang maling sama tukang gosok. Ya tukang gosok begitu. Ya dahareun teu. Ayo guys dulu itu mau. Sumputkeun heula. Aya tukang mau. Kelenyep we. Ya, urang teh. Mun katewak apa sinterklas bawa apa sinterklas pan mau sarung mau karung bawa gede gak mau pada maling apa lah gak mau sinterklas beda makanya hukumnya beda antara gosip sama sarik. Nah, makanya nanti kan dihitung orang yang mencuri kain kafan masuknya sarik apa gosip itu. Mencari air kapal. Ya. Anu lucunya lagi apa nanti? Dia itu yang jalan bawa tongkat nu ngayul teh. Ya. Ini ada orang kail, kail, lamun kapal. Bapak nu abdi, punten. Itu masuknya apa? Deuk kail. Siang ngaji fikih mah ribu. Saya ngaji fikih mah. Abdi mah mending kena ngaji kena kalam. Daripada ngaji fikih mah, masalahna terlalu banyak. Dan ngobrol ke nyandung nyandung jeung tukang gosok. Urang meuli martabak nih akan ku si eta. Ya kumaha hukumna sok. Rek deuk kumaha sia boga pamajikan jiga kitu. Ya, urang nu gawena, urang nu meulina teu neun keur Real Madrid martabak teh. Da geus mantap urang ge nyaho nu nyokot teh saha. Rek kumaha urang hukumanana? Geus bening tong ditanya. Ning jempe geus. Papale ke ditu nah. Mudah-mudahan urang sadaya dihampunten ku Allah Subhanahu wa taala bagi majelis dan kafarat kanu kalepatan urang sadayana oge janten wasilah kempalna urang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.